الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga Dana yang membacakan, semoga kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih ya Dana yang sudah melantunkan kitab suci Al-Qur'an dengan begitu indahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah di hari yang penuh keberkahan ilmu ini, saya Riki Perdana bahagia sekali bisa menemani pemirsa di rumah di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah. Insya Allah hari ini kita akan mendapatkan 3 tema yang luar biasa. Jadi buat semuanya harus ikuti dari awal sampai dengan akhir ya. Untuk tema ada 3. Yang pertama, menjaga sehat ala Rasulullah. Nih saya mau tanya di sini nih. Siapa yang selalu menjaga kesehatannya? Siapa? Ayo. Selalu jaga ya, olahraga. Tapi kita bingung, apakah menjaga sehat ala Rasulullah itu sama seperti kita? Nanti kita simak bareng-bareng ya. Untuk tema yang kedua, maksiat kok coba-coba. Nauzubillah min zalik. Ini di akhir zaman ini banyak sekali akhirnya ini kejadian-kejadian yang membuat kita banyak selalu beristighfar. Mudah-mudahan kita semua di sini tergolong orang yang tidak melakukan perbuatan yang dibenci sama Allah, betul ya? Dan yang ketiga, celaka akibat kesombongan. Ini Riki yakin ini pasti saudaranya Fir'aun ini yang suka sombong, bener gak ya? Bener ya? Kita enggak kan ya? Nah nanti insya Allah kita akan dengarkan ilmu yang bermanfaat tentunya dari guru-guru kita yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ketemu Syekh Fikri Thorik, Al-Ustadz Hasan Kosasi, nanti juga akan ada Al-Ustadz Randy. Nah nanti kita ngaji yuk bareng Al-Ustadz, siapa coba? Munawir Ngacir, Masya Allah. Jadi buat semua pemirsa di rumah sama jamaah yang ada di studio, persiapkan Al-Qur'annya ya. Nah waktunya sekarang saya mau nyapa dulu ini jamaah yang ada di masjid. Assalamualaikum. Waduh, ini seger-seger banget ini, soleha, pasti cantik, ahli surga ini. Ini dari majelis taklim mana ini? Majelis Taklim An-Nur Tangerang. Mudah-mudahan langkah kaki di sini datang ke acara ini diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Nah, saya juga di sini mau mengingatkan buat semuanya di sini untuk tetap menjaga protokol kesehatan 5M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, menggunakan masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang terakhir, membatasi diri untuk bepergian. Jadi kalau nggak ada kesibukan, nggak ada kepentingan, mendingan di rumah aja nonton. Nah, nonton ini nih, Cahaya Hati Indonesia. Baik, kita mulai aja. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan tausiah yang pertama dari guru kita insya Allah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Fikri Thorik, menjaga sehat ala Rasulullah. Shallu ala Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya salam. Ya salam.
Ya salam. Ya salam. Ya salam. Ya salam. Alhamdulillah. Tema kita adalah menjaga kesehatan ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Memang setiap orang yang ingin hidupnya beruntung, yang ingin hidupnya selamat bahagia di dunia dan di akhirat, jadikanlah suri tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada pada diri Nabi Muhammad utusan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suri tauladan terbaik bagi mereka yang mengharap ridha Allah, mereka yang mengharap keselamatan di akhirat dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabdanya, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Telah mendidik aku Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyempurnakan didikan kepadaku. Ya salam. Kurang semangat nih. Ya salam. Ya salam. Biar pada selamat semuanya. Amin. Yang hadir semuanya selamat. Yang menyaksikan acara ini selamat. Ya salam. Ya salam. Jadi kita lanjutkan. Oleh karena itu, siapa yang mau dapat manfaat dalam hidup, jadikan suri tauladannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, termasuk dalam menjaga kesehatan. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam menekankan kepada sahabatnya untuk selalu menjaga kesehatan. Cara yang pertama yaitu berdoalah kepada Allah, minta sehat. Siapa yang bisa memberi kesehatan? Siapa yang bisa memberi kesehatan? Allah Subhanahu wa taala. Kita biar berjuang kayak gimana pun, kalau Allah takdirkan sakit, sakit. Kalau Allah takdirkan sembuh, sembuh. Sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, Allah lah penyembuhnya. Ada satu riwayat, satu sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salawat dong. Sallallahu alaihi wasallam. Ojo menengai, oh menengai. Salawat sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kalau kami mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam ijabah doa, kami minta apa sama Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, is'alullah al-afwa wal afiyah. Mintalah kepada Allah ampunannya, maafnya, dan yang kedua, mintalah kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya sehat. Kalau sehat kan ibadahnya enak, kerjanya enak, hidupnya enak. Ya salam. Ya salam. Ya salam. Ya salam. Jadi yang pertama minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya, ayo ucapin setelah saya, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Itu banyakin doa itu. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Juga di antara doa minta sehat sama Allah, banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan lupa doa supaya qabul dan supaya disembuhkan dari penyakit. Banyak juga kita sedekah, karena ada hadis dari Nabi SAW, da'u mardakum bis sedekah,
sembuhkan penyakitmu dengan apa? Sedekah. Sedekah. Ya salam. Ya salam. Ada dulu kejadian satu orang harusnya dioperasi jantung, tapi sebelum dia datang ke rumah sakit, dia sedekah kepada fakir miskin, anak-anak yatim. Subhanallah, begitu nyampe rumah sakit, dicek jantungnya sudah sehat. Ya salam. Ya salam. Kalaupun harus dioperasi, insya Allah Allah kasih kesembuhan. Kalaupun harus wafat, insya Allah husnul khotimah. Nggak ada ruginya sedekah. Juga supaya doa minta sehat dikabul sama Allah. Di antaranya Nabi SAW mengajarkan kepada kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Obat yang ditawarkan kepada kita semua yang pasti bisa menjadi penyembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala berbagai macam penyakit adalah apa? Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah. Wa la yazidudz zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Quran, kata Allah. Di dalamnya ada obat, di dalamnya ada rahmat untuk orang-orang beriman. Dan tidak bertambah bagi orang-orang yang zalim, artinya yang meninggalkan Al-Quran, melainkan kerugian. Wa iyadzubillah. Kemudian ingat, yang ketiga, setelah berdoa kepada Allah, dengan istighfar, dengan sedekah, dengan doa yang dipanjatkan. Yang kedua, banyak-banyak baca Al-Quranul Karim. Yang ketiga, jaga nih kolbu, jaga nih apa? Kolbu, yang kata Nabi di dalam jasad ini mudghah, ada segumpal daging itu. Idza saluhat saluha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau baik ini kolbunya, baik semua badannya. Rusak kolbunya, rusak semua badannya. Yang bisa menyebabkan penyakit itu kotoran-kotoran hati yang dilarang Rasulullah. Jangan sampai hati kita sombong. Tahu sombong enggak? Apa artinya sombong? Mencela, menghina orang lain, menolak kebenaran dan menghina orang. Itu sombong. Menolak kebenaran dan menghina orang. Hasut, dengki. Tetangga beli kulkas, kita minum obat. Na'udzubillahi min zalik. Kenapa jadi sakit? Ada nggak yang begitu di sini? Mana dia orangnya? Ya salam, nggak ada, nggak datang. Hasut, dengki, iri. Kemudian apa lagi? Suuzon, prasangka buruk. Dan kemudian apa? Jengkel, hatinya suka marah sama orang. Ini semua yang bikin penyakit. Makanya waktu ada Nabi, datang orang kepada Nabi Muhammad SAW, minta wasiat supaya selamat dunia akhirat. Kata Nabi apa? La taghdab, jangan suka marah-marah. Insya Allah sehat semuanya, amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian kita laksanain deh caranya Rasulullah hidup Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu tidak tidur terlalu larut malam. Kalau jam sekarang ini ibaratnya jam 10-an udah tidur. Bangun nanti sepertiga malam terakhir. Sudah bangun. Jam 1 ke atas itu, mau jam 1 ke atas, mau jam 2, mau jam 3. Itu udara lagi bagus. Begitu bangun mandi, wudhu, sholat tahajud, baca Quran, sampai subuh. Kalau perlu nangis-nangis istighfar di waktu itu baik. Kemudian subuhnya ke masjid, ya salam. Sampai suruk kalau bisa, kalau nggak bisa ya duduk sejenak kemudian keluar. Jalan lagi, hirup udara yang baik di waktu pagi. Ini enggak, bangunnya jam 6:30 menit. Ada nggak di sini? Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Amin. Banyak jalan kaki. Ini orang sekarang nih masjidnya deket aja naik motor. Musinya apa? Jalan kaki diajarkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita makan yang cukup. Saya nanya satu ulama usianya 70 tahun. Saya tanya kenapa bisa sehat? Beliau bilang sama saya ikuti cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya kenyang, saya berhenti makan. Ya salam. Ya salam. Kalau kita kan udah kenyang dipadetin lagi. Ibarat kapal,
ditaruh bahan, udah melewati batas kemampuan, akhirnya kapalnya tenggelam. Begitu juga badan kita. Semoga Allah kasih sehat kita semua. Ya salam. Ya salam. Ya salam. Ya salam. Jazakallah khair guru. Masya Allah ilmunya mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buat pemirsa di rumah, setelah ini kita akan dengarkan kembali tausiah kedua dari guru kita, Al Ustadz Hasan Kosasi, dengan temanya maksiat kok coba-coba. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون من دون والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله العظيم. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membacakan, semoga kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Dana yang sudah membacakan, lantunkan kitab suci Al-Quran. Kembali lagi ke Cahaya Hati Indonesia, seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan dengarkan tausiah yang kedua dari guru kita Al Ustadz Hasan Kosasi dengan temanya maksiat kok coba-coba. Jamaah di masjid masih semangat nggak nih? Semangat ya. Mudah-mudahan berkah hari ini, berkah ilmunya, biar kita dapat tambah ilmu, tambah lebih baik lagi. Amin. Kalau begitu, langsung kita dengarkan tausiah yang kedua. Shallu ala Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam biar kompak, biar kita selamat dunia akhirat. Kita ulangin lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelihatan udah makannya. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sama-sama kita hormati para guru, para kiai, para masyayikh. Kita doakan mudah-mudahan semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya agar terus bisa membimbing kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas Riki Perdana, alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Host luar biasa, Masya Allah. Saingan 11-12. Kita dalam hidup ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam tubuh kita ada dua sisi yang saling berlawanan. Ada sisi negatif, ada sisi positif, ada sisi yang baik, juga ada sisi yang buruk. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kata Allah, aku ilhamkan kepada kalian wahai manusia dua sisi. Yang pertama sisi positif, sisi kebaikan, sisi ketaatan. Dan yang sebelahnya adalah sisi negatif, sisi yang buruk, sisi maksiat. Tinggal bagaimana kita menjadikan diri ini, memanage diri ini untuk menjadikan taat, dan sisi yang baik itu jauh lebih besar dari sisi yang buruk. Karena kita ini adalah orang-orang yang pasti bakal mati. Betul apa betul? Betul. Nggak tahu, mungkin ya jamaah duluan, ustadz belakangan yang mati.
Salah Mas. Ini tidak akan pernah tahu kapan kematian. Maka kalau kita sudah tahu kematian bakal datang kepada kita, apa yang harus kita persiapkan? Kemaksiatan atau ketaatan? Jauh ketaatan. Karena nanti kita akan selamat di hadapan Allah, ditimbang amal kita. Disitulah nanti penentuan kita masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Maka kalau sudah yakin bahwa diri kita ini ada dua sisi yang saling berlawanan, sisi taat dan sisi maksiat, maka kita harus menekan sisi maksiat di dalam diri kita. Kalau yang namanya taat itu susah, tapi maksiat gampang. Jangan kata gratis, bayar dilakonin. Lihat ini, lihat itu, buka ini, buka itu. Pada akhirnya dirinya menjadikan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam diri kita sudah ada sisi maksiat, sudah ada fujur, sisi yang buruk. Kita harus menekan diri kita ini agar sisi maksiat ini tidak lagi nampak, sehingga kita hanya terlihat sisi yang taatnya. Apalagi ini adik-adik yang hadir ya, kalau buat maksiat jangan pernah menyepelekan, jangan pernah coba-coba. Saya mah sebentar aja, pacaran cuman pegang-pegang tangan. Akhirnya dari pegang-pegang tangan, pegang-pegang yang lain, bubar urusan. Saya mau coba minuman keras sedikit aja. Kali biar tahu rasanya. Kayaknya enak juga. Jangan, yang begitu mah jangan dicoba-coba. Atau kita bermaksiat dengan meninggalkan sholat. Kita maksiat tidak lagi mau ibadah. Kita maksiat durhaka sama orang tua dan yang lain sebagainya. Disitulah nanti diri kita akan menjadi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, iblis itu selalu menggoda manusia setiap detik, setiap saat, setiap waktu. Sebab iblis tidak akan pernah ridho kalau umat manusia yang menjadi umat Nabi Muhammad, menjadi hamba Allah, mereka dibiarkan ibadah dengan tenang. Iblis nggak akan pernah. Kalau kita sudah banyak sisi maksiat, ingat dan waspada, maka kehidupan kita nanti, hati kita penuh dengan kekotoran, penuh dengan kegelapan. Mau beribadah sedikit saja itu akan diberikan kesulitan. Maka kata Imam Asy-Syaukani dijelaskan, wala yujarribil khati'ah fa inna fi mutabi'ati ba'dahu. Jangan pernah kau sekali-kali, jangan pernah kau coba-coba untuk memulai merasakan dan mengikuti maksiat. Jangan kau mau untuk mencicipi kemaksiatan, berbuat dosa. Sebab setelah satu dosa akan ikut dosa yang lainnya. Pertama, mohon maaf Mas Riki, anak-anak muda nih, ya, jajal-jajalin minuman keras, ujung-ujungnya narkoba. Jajal-jajalin berhubungan lain jenis, pacar-pacaran, pada akhirnya melendung. Itu yang berbahaya. Jangan coba-coba meninggalkan sholat. Nanti selanjutnya kalian tidak akan pernah mau sholat. Apalagi meninggalkan puasa. Nanti selanjutnya kalian tidak akan puasa Ramadan. Sebab apa? Fa inna fi mutabi'ati ba'dahu. Karena sesungguhnya setelah ada kesalahan pertama, pasti akan terjadi kesalahan-kesalahan selanjutnya. Maka sekali lagi saya menghimbau kepada para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV, kita adalah orang-orang yang banyak salah. Kita orang-orang yang sudah banyak dosa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mulai hari ini kita niatkan kita akan taat kepada Allah. Kita niatkan berusaha untuk taat kepada Allah. Kita harus punya jiwa untuk mentaati apa yang telah Allah gariskan dalam kehidupan kita. Inna fi ta'atillah barakah. Sesungguhnya di dalam ketaatan kepada Allah, maka disitulah ada keberkahan. Keberkahan rizki, keberkahan kesehatan, keberkahan hidup. Dan tidak akan pernah ada orang-orang yang taat kepada Allah, dia akan diberikan kesusahan. Tapi sebaliknya, ketika kalian coba-coba maksiat, lalu keterusan, tidak di stop, lalu kebablasan, sampai diri kalian berlumur dengan dosa, tidak bertaubat, maka disitulah nanti akan ada sesuatu yang tidak pernah diinginkan oleh kita. Kehancuran akan datang. Dan kita adalah orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Orang-orang yang selalu maksiat, berpaling hatinya dari mengingat Allah, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, yakin fa inna lahu ma'isyatan dongka,
orang itu akan diberikan hidup yang sangat sulit. Pertanyaannya, sampai kapankah maksiat akan menghancurkan hidup kita? Allah Maha Penerima taubat. Kembalilah kepada Allah. Jangan kau gadaikan kehidupan di akhirat dengan kehidupan di dunia. Akhirat akan selamanya. Ketika kau beribadah, kau akan diberikan kenikmatan. Ketika kau taat, kau akan diberikan keistimewaan. Kebahagiaan hakiki yang semuanya tidak akan pernah bisa hilang nanti di alam surga. Jangan kau gadaikan itu. Maka kata Allah berfirman dalam Al-Quran, ulaikal ladzina astarawul hayatad dunya bil akhirah. Orang-orang yang maksiat menukarkan urusan akhirat dengan urusan dunia. Dia tinggalkan urusan akhirat, mengejar dunia. Dia tinggalkan taat, dia berdosa kepada Allah karena kenikmatan-kenikmatan dunia. Maka kata Allah apa? Fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yungsorun. Maka nanti azabnya tidak akan diringankan oleh Allah. Azabnya akan disiksa lebih berat dari orang-orang kafir. Dan tidak akan ada penolong ketika kita tidak bertaubat lalu mati masuk ke dalam akhirat. Maka hari ini niatkan dalam diri kita. Hati ini ingin dalam hati kita untuk berhenti bertaubat, berhenti maksiat. Lalu bertaubat, tubu ilallahi taubatan nasuha. Jangan pernah kita membiarkan maksiat yang besar itu selalu menghadiri diri kita. Jangan biarkan maksiat di dalam hidup kita semakin besar, karena di situ nanti akan ada hidup-hidup yang sulit, akan ada kehidupan yang bahaya di akhirat. Dan yakin hati kita penuh dengan kegelapan. Orang yang maksiat tidak akan pernah jernih pikirannya. Orang yang maksiat tidak akan pernah menjadi yang taat. Orang yang maksiat pikirannya akan kacau. Jangankan kepada Allah, nanti kepada orang tuanya pun mereka akan jauh lebih berani. Berani untuk jadi durhaka. Berani untuk menjadi orang yang melawan orang tua. Apalagi kepada kawan, apalagi kepada saudara, apalagi kepada lingkungan. Maka disitulah kerugian orang-orang yang coba-coba maksiat. Mulai hari ini kita katakan say no to coba-coba maksiat. Say no To coba-coba maksiat. Auzubillah min zalik. Tapi ingat, jangan pernah memainkan taubat. Ketika kita sudah berikrar di hadapan Allah, ya Rabb, ampuni aku, maafkan kesalahanku. Maka di situ harus disertai dengan perbuatan. Aku harus menjadi orang yang lebih baik. Aku harus menjadi orang yang taat. Aku harus menjadi orang yang lebih tunduk kepada aturan Allah. Biarkan aku tidak senang di dalam dunia karena menjalankan perintah Allah. Tapi nanti aku akan bahagia di dalam akhirat. Dengan apa? Dengan ketaatan, dan kita jauhkan maksiat-maksiat kita. Jangan pernah lagi berani untuk mencoba melakukan maksiat. Karena itulah kehidupan kita akan menjadi hancur sehingga kita diberikan oleh Allah azab yang sangat pedih. Na'udzubillahi min Zalim. Masya Allah, terima kasih ini guru ilmunya. Ini guru, kalau Ricky mau tanya boleh guru ya? Boleh. Kan tadi kalau kita melakukan, namanya manusia melakukan kesalahan, salah satunya dosa adalah maksiat. Nah, apa sih selain kita melakukan taubatan nasuha? Apakah ada amalan lain guru yang harus kita lakukan selain untuk menghilangkan dosa dari maksiat? Amalannya itu selain taubat mengucap istighfar, kita harus azam, kita harus berhasrat untuk tidak lagi melakukan dosa. Masya Allah. Cukup kulakukan sekali, hari ini kau kutinggalkan. Ku tidak akan kembali, loh gua end. Itu Masya selesai. Allah. Begitu. Jazakallah khair, terima kasih guruku Sama-sama. ilmunya. Masya Allah nih buat jamaah di rumah dan jamaah yang ada di masjid. Ilmu pemaparan dari guru kita tentang maksiat kok coba-coba dari guru kita Al-Ustadz Hasan Kosasi yang insya Allah selalu dimuliakan Allah. Mudah-mudahan berkah ilmunya ya. Kita doakan guru kita sehat selalu. Dan buat pemirsa di rumah, setelah yang satu ini, kita akan dengarkan kembali tausiah dari guru kita yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Randy. Temanya apa? Celaka akibat kesombongan. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahayati Indonesia. Kembali lagi di Cahayati Indonesia. Seperti janji kita tadi, kita akan dengarkan kembali tausiah dari guru kita yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Al Ustadz Randy. Temanya apa? Langsung saja kita dengarkan. Celaka akibat kesombongan. Shallu ala Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wahai pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para adik-adikku semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, Allah berikan kemuliaan untuk kita semua. Saudara kami semua, MC kita, Bang Riki Pendana, mudah-mudahan sehat walafiat, serta rekan-rekan dari iNews TV yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. De. Ya. De. Ya. Sehat. Kantongnya. Hari ini kita mendapatkan tema mengenai celaka bagi orang yang sombong. Jelas Allah Subhanahu wa taala amat membenci bagi manusia yang sombong. Apa yang harus disombongkan? Kita semuanya tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, kecuali hanyalah kekuatan itu hanyalah milik Allah Subhanahu. Kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini tidak lain karena adalah apa? Dari izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua ciri yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gambarkan bagi seseorang yang sombong. Yang pertama adalah batarul haq, menolak kebenaran yang sudah jelas sungguh-sungguh kebenarannya. Jadi Bang Riki, yang pertama adalah batarul haq. Jadi jelas-jelas kebenarannya dia tolak. Contohnya adalah sholat 5 waktu. Jelas perintahnya ada, jelas tuntunannya ada, ini ditolak. Ketika itu ditolak sholat 5 waktu, maka ia termasuk orang yang Betul. Yang kedua kata Nabi, wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Ketika kita merendahkan orang lain, menganggap diri kita hebat, menganggap diri kita lebih mulia, maka itulah yang disebut dengan sombong. Makanya nggak boleh kita ini merendahkan orang lain. Apa sebabnya? Ternyata ada sebabnya, ada 4. Yang pertama adalah ziyadatul mal. Bertambahnya harta kita, banyaknya uang kita, inilah salah satu faktor yang menyebabkan kita ini bisa sombong. Ya, banyak uangnya, masya Allah, sama tetangga kagak kenal, sama orang kecil, jalan nggak nginjak tanah, kuntilanak ya. Nah, itu masya Allah, bariki Firaun. Kekayaannya banyak, kekuasaannya hebat segala macam, tapi karena dia sombong maka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku,
di iNews TV yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup yang enak itu kayak hidup tukang parkir. Maksudnya gimana nih guru? Jadi kalau tukang parkir itu, Bang Riki, Ya. dia nggak ngerasa memiliki, tapi merasa dititipi. Dek, Ya. kalau kamu ngerasa memiliki, hilang, itu sakit hati. Sakitnya tuh di sini. Aduh. Tapi kalau kita merasa dititipi, diambil lagi barang kita, diambil lagi, maka enggak begitu sakit hati kita. Lihatlah tukang parkir. Mobil datang, begitu banyaknya itu mobil, ya. Saking banyaknya dari merek yang paling bawah sampai merek yang terkenal, mobil mewah, ya, datang itu, dia enggak sombong. Tukang parkir, mobil banyak kagak sombong. Mobil begitu banyak yang mewah kagak ketika mobil pulang balik lagi habis itu mobil, dia nggak sedih, Dapat duit. dia kagak sedih, betul nggak? Tukang parkir itu punya filosofinya, dia tidak merasa memiliki tapi merasa dititipi. Maka titipan itu nggak boleh menjadikan diri kita sombong. Yang kedua, titipan itu harus dijaga. Betul. Kalian di rumah punya orang tua kalian yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian dijaga, dirawat dengan baik. Maka ketika orang tua sudah menginjak usia tua, maka kalian punya kewajiban untuk menjaga orang tua, karena itu pun merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa hebat, kalian bisa sekolah ke sana kemari, kalian bisa yang namanya jago ilmu agama, jago ilmu umum, semuanya berkat karena keredoan dari orang tua kalian. Jangan sampai menganggap bahwa ini semua karena saya, ini semua karena saya. Karena itulah yang membuat kita ini tidak sukses di dunia, apatah lagi di akhirat, manakala kita kurang hormat kepada orang tua kita. Betul? Betul. 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 Ya. Yang kedua penyebab sombong adalah apa? Ziyadatul ilmi. Bertambahnya ilmu. Ternyata orang yang punya ilmu juga bisa menjadi sombong. Bahaya. Ya. Gampang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan ilmu itu, gampang. Cukup Allah buat dia pikun aja selesai. Karena sampai sekarang tidak ada obat pikun, nggak ada. Dia dokter, gelarnya banyak tuh, Bang Riki segala macam. Dibuat pikun sama Allah karena kesombongannya, pikun dia. Bininya nanya, "Ayah, ya, kok ayah udah 2 minggu ini kagak nyium Umi?" Ternyata dia lupa. Lah, selama ini 2 minggu siapa yang gue cium ya? Kagak taunya pembantunya. Masya Allah, na'udzubillahi min. Nah ini jangan jadi modus nih Bang Riki nih. Ya, itu Ya. lupa yang mendapatkan apa itu Ustadz? Berkah enggak itu ya? Ya, jadi jangan sampai kita ini jadi modus nih, karena udah tahu kayak begini segala macam, nanti di rumah dia nyium pembantunya, ketahuan sama anaknya, ini bapak lagi lupa. Ya, jangan sampai kayak begitu. Ya, gampang bagi Allah untuk menghancurkan itu semua. Harta kita banyak, dapat Allah hilangkan dengan sekejap saja. Adanya tsunami, adanya bencana, habis semua lantaran kesombongan kita. Ilmu juga begitu. Yang kemudian yang ketiga penyebab yang sombong adalah apa? Ziyadatul mansib, yaitu bertambahnya pangkat dan kedudukan kita. Apapun kedudukan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan itu semua untuk membela agama Allah, untuk menolong agama Allah. Kalau niatnya sudah ingin membela agama Allah, menolong agama Allah, jauh dari korupsi, insya Allah Ustadz. Betul Bang Riki? Betul. Bang Riki jadi pembawa acara yang amanah. Amin. Pembawa acara yang membawa kegiatan acara yang membela agama Allah, dalam artian dia mendukung kegiatan agama. Jabatan
apapun yang kita miliki, semuanya kita untuk menolong agama Allah, untuk membela agama Allah. Manfaatkan kesempatan itu ketika kita punya media sosial, ketika kita punya HP, gunakan jari kita, gunakan jempol kita, bukan untuk kita menyebarkan hal-hal yang tidak baik, bukan untuk kita pamer, akan tetapi kita gunakan untuk kebaikan sehingga itu menjadi amal jariah bagi kita semua. Setuju? Setuju, Tas. Setuju? Setuju. Yang keempat nih yang bahaya nih, yang jarang sekali kita ngeh ini. Yang keempat adalah ziyadatut ta'ah. Bertambahnya ketaatan kita, justru ini yang membawa kita terjerumus ke dalam kesombongan. Na'udzubillahi min dzalik. Ternyata banyaknya ketaatan kita kepada Allah, kalau seandainya kita tidak jaga hati kita, maka kita akan yang namanya terjerumus kepada kesombongan. Ya, bisa jadi sombong kita itu. Ya, bahaya nantinya. Contoh misalkan apa? Kita pulang dari masjid segala macam, kita sholat jamaah, ada yang nggak sholat jamaah, dia bilang apa? Kesian mereka, belum dapat hidayah sama seperti kita. Naudzubillah min dzalik. Yang seperti itulah yang menjadi bahaya nantinya. Masya Allah, ini guru ilmunya luar biasa ini, saya jadi tertarik ingin bertanya sama guru nih. Baik. Ketika kita menyadari guru bahwa kita sekarang sudah punya tadi pangkat, kita sudah punya ilmu, kita juga bertambah harta, kita juga bertambah ketaatan, akhirnya kita sombong. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika sombong itu muncul dari diri kita dan kita menyadari itu guru? Baik. Ketika kita menyadari bahwa diri kita ini terjerumus ke dalam kesombongan, tidak lain langsung ingat kepada Allah, mohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni ya Allah, hilangkan dari hati ini yang selalu ada percikan-percikan kesombongan di dalam diri kita. Karena kata Nabi, kita sedikit aja kesombongan, maka dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Masya Allah, jazakallah khair guru ilmunya. Mudah-mudahan berkah hari ini. Amin, amin. Jadi buat seluruh jamaah yang ada di masjid dan jamaah yang ada di rumah, kita banyak-banyak istighfar ketika kesombongan itu muncul di hati kita, walaupun sebesar biji apa ya guru? Biji sawi. Biji sawi. Iya. Insya Allah, Allah akan mengampuni kita dan kita kembali ke jalan kebaikan. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khair, terima kasih guruku ilmunya. Tadi kita belajar tentang celaka akibat kesombongan bersama guru kita yang insya Allah dimulakan Allah Al-Ustadz Randy. Nah, buat jamaah yang ada di rumah sama jamaah yang ada di masjid, setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi buat pemirsa di rumah yang sudah menyampaikan pertanyaannya melalui media sosial kita di @cahyati_inews, akan segera kita jawab di segmen Jamaah Bertanya bersama dengan guru kita. Tapi setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Cahyati Indonesia. Kembali lagi di Cahyati Indonesia. Dan sekarang waktunya guru-guru kita udah siap nih untuk menjawab pertanyaan daripada pemirsa di rumah yang sudah masuk ke media sosial kita @cahyati_inews di segmen Jamaah Bertanya. Tapi sebelumnya saya pengen kasih kesempatan juga buat jamaah yang ada di masjid ini untuk siapkan pertanyaannya. Nanti kalau dikasih kesempatan langsung angkat tangan, nanti beri kesempatan. Nah, saya akan bertanya langsung kepada guru kita ini, yang pertanyaan masuk kepada guru kita Syekh Fikri Thorik dari @alwinuye. Syekh, saya pernah beribadah di salah satu masjid. Saat itu saya ketinggalan 1 rakaat dan saya ingin sholat. Saya melihat sholat anak kecil yang saat beribadah namun dia ngupil. Nah, batal dong saya ibadahnya. Tapi kan dia masih kecil, apakah diberi toleransi? Ini pertanyaan luar biasa. Terima kasih Alwin Uye. Tafadhol guru, silakan. Ya salam. Ya salam dulu dong. Ya salam. Lemes banget. Ya salam. Ya salam. Jadi tadi dia masuk satu masjid. Ya. Ngelihat ada anak kecil ngupil. Ngupil. Ngupil tuh kayak gimana sih ngupil tuh? Ngupil itu kayaknya mencari celah-celah yang sangat diinginkan gitu. Jarinya dimasukin ke dalam hidung. Iya betul. Untuk mengambil kotoran hidung yang kering gitu ya? Iya. Itu kan ngupil namanya? Betul. Ya sebenarnya
gerakan sholat itu kalau menurut madhab Imam Syafi'i jangan lebih dari 3 harokat. Di luar gerakan sholat yang seharusnya, misalnya kayak kita gatel gitu ya. Itu jangan sampai gerakannya itu lebih dari 3 harokat sampai begini. Ah ini kalau bagi madhab Imam Syafi'i membatalkan sholat. Juga madhab-madhab yang lain juga menganjurkan untuk tidak banyak bergerak dalam sholat di luar gerakan yang seharusnya. Termasuk ngupil itu. Namun yang dilakukan anak kecil itu, kalau ngupil itu tidak, selama tidak bergerak sampai tiga gerakan ya tidak membatalkan sholat. Ya anak kecil. Dan gini, kotoran yang najis itu adalah kotoran yang keluar dari 2 lubang. Kubul dan dubur. Artinya kemaluan depan dan belakang. Kubul dan dubur. Kan ada 5 nih, 5 lubang nih di tubuh kita nih. Mulut, terus hidung, telinga, kubul dan dubur. Ya, kemaluan depan dan belakang. Nah, yang najis itu yang keluar dari kubul dan dubur. Kalau di madhab Syafi'i kecuali air mani, itu tidak najis. Yang lainnya najis. Nah, yang keluar dari hidung, dari telinga, dari mulut itu tidak najis. Tapi namanya orang sholat dalam masjid tidak pantas untuk membuat apa? Membuang kotoran. Kalau dianya ngupil gitu kan, kotorannya kebuang. Nah itu kemana itu tuh anak tuh? Anak siapa sih itu? Kagak tahu ini kayaknya. Jadi ruwet aneh jawabannya. Itu anak siapa itu? Kasih tahu bapaknya. Ya kan? Kasih tahu orang tuanya kalau kita kenal, kasih tahu bahwa jangan banyak gerakan dalam sholat. Makanya disunahkan loh ya. Kita sebelum sholat itu bersihkan kotoran hidung kita semaksimal mungkin agar tidak mengganggu sholat kita. Itu sunnahnya begitu. Masya Allah. Nah kalau begitu langsung saya kasih kesempatan buat jamaah nih. Saya yang mau bertanya sama guru kita Chef Ricky Torik. Ya kamu silakan, nama siapa? Saya Lydia dari Sepatan Tangerang, Majlis Talim An-Nur. Ingin bertanya, Syekh Fikri, ketika kita sedang sholat dan saat kita hendak sujud ada seseorang yang lewat di depan kita. Nah, bagaimana ini Syekh? Jadi waktu pengen sujud, ada orang yang lewat. Ini mungkin sholat sunnah kali ya. Nah, pertanyaannya saya bukan itu saya. Siapakah ya orang yang lewat itu saya? Nah, kita nanya lagi tuh yang lewat siapa itu? Hah? Nah jadi begini, oleh karenanya dalam Islam itu kita disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menaruh satrah. Ya, kita menaruh itu tuh. Satrah itu kita taruh ya di depan kita. Itu satrah itu minimal 3 ini nih, tingginya nih. Ini satu ini nih apa namanya? Namanya, satu telapak nih, 3 telapak minimal. Tingginya 3 telapak. Iya. Nggak usah satu meja tinggi begini, nggak usah. Kita kasih batasan supaya menandakan kita sedang sholat. Kadang-kadang orang kan juga dia nggak ngeh kita sholat atau disangkanya kita lagi, apalagi tadi pas mau sujud lagi duduk mungkin dianggapnya tidak sedang sholat, dia lewat. Nah disunahkan juga apabila orang itu ada mau lewat di batas sholat kita sampai ke sujud, kita halangi dengan apa? Tangan. Tapi kalau orangnya maksa ya udah itu bukan apa? Bukan salah kita lagi. Bukan salah kita lagi. Itu kesalahannya dia. Kalau udah begini orang dia tetap begini. Ya ini jadi sholatnya jadi rusak. Ngadep begini kan jadi rusak sholatnya kan. Ada orang gitu emosi kan. Naudzubillahi min dzalik. Nah kalau duduk di antara 2 sujud, ada orang mau lewat, kita giniin. Kalau misalnya kita giniin, dia tetap mau lewat, ya udah kita kasih dia lewat, kita jangan sujud dulu. Jangan kita jadi di sholat tapi kitanya jadi kayak orang mau berantem gitu. Iya. Jadi orang pas mau lewat, malah kita paksain sujud juga.
ayo mau lewat mana lo kan. Jadi kan sholat kita jadi rusak. Ngerti ya? Contoh begini nih, ini kan begini nih ya. Ya kan? Ini kan duduk di antara Dua sujud. dua sujud. Begitu orang mau lewat gitu kan kita giniin. Ya. Lah kagak mau, kita langsung sujud begini, ayo. Kan kacau. Mesti udah biarin aja dia udah maksa lewat ya, biarin aja. Semoga Allah ampunin kesalahannya dia. Amin, amin. Mungkin karena ketidaktahuan juga dan tidak semua orang itu melakukan itu karena kesengajaan, bisa jadi karena ketidaktahuan. Nah, inilah pentingnya syiar agama. Tidak boleh melewati orang yang sedang sholat. Masya Allah. Begitu. Jadi kita tahan emosi kita. Kalau di sholat aja kita udah nggak bisa nahan emosi, gimana di luar sholat? Nah, jadi orang itu sudah lewat, baru deh kita sujud. Makanya kita diajarkan untuk urusan sholat ini, kata Nabi SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti aku sholat. Makanya narok kita. Sitir itu kita harus taruh di depan kita. Iya. Ya. Nah, insya Allah orang kalau udah kita taruh di depan kita, makanya di masjid-masjid tuh kan ada banyak tuh disediakan tuh. Iya. Ya kan, untuk taruh di depan kita seperti apa tuh? Apa? Papan Iya. Papan di depan ya guru ya. Ya. taruh di situ. Jadi kita kan orang tahu kita lagi apa? Lagi sholat. Ya. Dan satu lagi, saya ingin tambahin di luar pertanyaan. Silakan, Jangan suka sholat depan pintu masjid. Itu juga hukumnya makruh. Jadi menyusahkan orang. Betul. Mau masuk mau keluar dia di depan pintu begini. Kecuali jamaah emang lagi full lagi sholat Jumat. Tapi nanti pas sholat sunnahnya jangan depan pintu masjid. Ya. Nah itu juga kita harus tahu, paham keadaan. Jangan kita sengaja sholat sunnah depan orang keluar masuknya jalan. Iya. Ya. Oke. Jadi Ya kita salam. Ya, yes salam. Jadi kita juga ya. Ini tadi ini yang lewat itu bapaknya tuh anak tadi yang ngupil apa? Kayaknya ini saya. Yang lewat tadi bapaknya, yang ngupil tadi anaknya itu kayaknya saya. Ya salam. Ya salam. Masya Allah, jazakallah khair. Guru, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari jamaah yang ada di masjid. Kita langsung ke guru kita yang kedua, Al Ustadz Hasan Kosasi. Nih, Ustadz nih sebelum ada pertanyaan dari jamaah di masjid, saya mau nanya dulu nih dari yang pertanyaan sudah masuk ke media sosial. Fatimah Sarah, Ustadz kenal? Kayaknya sih belum. Kayaknya Ustadz ya. Pertanyaan gini Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara menghilangkan rasa cembokur Ustadz? Iya. Akan keberhasilan seseorang yang memiliki segalanya. Namun atas bantuan orang tua mereka atau bahasa gaulnya privilege. Privilege gitu Ustadz. Amat ngomongnya. Susah amat ngomongnya. Oh ya privilege. Apa dulu Ustadz? Iya. Sebelumnya saya jawab salam dulu ya, tadi ya sudah salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Bahwa bagaimana menghilangkan rasa cemburu terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Apalagi itu nikmat tinggal nerusin dari orang tua. Sejatinya kita ini manusia sudah ditakar, sudah diberikan, sudah diukur rizkinya. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang hidup sesuai dengan amal kita. Maka ketika ada orang yang memiliki harta, memiliki jabatan, memiliki apapun yang jauh lebih baik dari kita tidak boleh satu hasut. Yang kedua, kita tidak boleh sakit hati. Karena apa? Karena kalau kita memang hasut, timbulnya nanti rasa benci. Untuk menghilangkan itu bagaimana? Kita cukup berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan apa yang dimiliki orang itu, aku juga memilikinya. Itu cukup. Tanpa kita harus bersakit hati. Ya Allah, dia lagi. Mobilnya baru, handphonenya baru, ininya baru, itunya baru. Capek hati kita. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, ya Allah, aku minta saudaraku kau berikan rizki yang begitu luar biasa, rizki yang istimewa. Maka aku pun pengen ya Allah, berikan apa yang kau berikan kepada saudaraku yang sungguh luar biasa itu. Itu caranya. Jadi hati kita akan lost, akan tidak memikirkan, akan tidak sakit hati. Kan yang capek itu orang dapat nikmat, kita dapat sakit. Benar nggak? Orang beli mobil, kita beli obat karena pala puyeng.
Jadi kita losin aja, jangan pernah hasut, jangan pernah iri, jangan pernah dengki. Slow Ustadz ya, slow ya. Woles aja ya, woles. Begitu. Gitu ya. Yang harus dicermati adalah kenapa Allah memberikan rizki kepada orang itu. Siapa tahu orang itu ibadahnya jauh lebih hebat dari kita. Siapa tahu dekatnya dengan Allah jauh lebih dekat daripada kita. Dan disitulah nanti akan ada kemuliaan dalam diri kita. Walaupun kita tidak punya, tetapi kita merasa bergembira terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang itu. Sehingga kita pun nanti akan diberikan oleh Allah rizki yang sama. Amin. Begitu mikirnya. Jadi kalau lihat orang beli mobil, set gitu lihat. Wah, kita lihat mudah-mudahan saya bisa beli begitu ya Ustaz ya. Iya, Salawatin aja mudah-mudahan dulu ya saya gitu bisa. ya. Insya Allah. Karena doa mukmin itu sama seperti melempar bola. Kita doakan orang lain, Allah akan memberikan apa yang kita doakan. Nah, tapi kalau lihat pasangan orang gimana tuh Ustaz? Pasangannya nih. Waduh, pasangan dia. Gimana tuh Ustaz? Jangan dideketin juga. Dosa. Kirain nanti kita dapat pasangan yang sama. Jangan Ustaz ya, nggak Iya. boleh ya. Jangan ya. Wah, Mas Riki tinggi, saya kurang. Tinggal pakai high heels. Jazakallah khair Ustaz, terima kasih. Sama. Ilmunya ini ada pertanyaan dari jamaah di masjid. Ayo, siapa yang mau tanya? Ada yang mau nanya? Itu dia. Silakan, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dari Majelis Taklim Anur Fatmawati. Sepatan Tangerang. Daerah Blok Fatmawati M namanya. Ustaz. Fatmawati Fatmawati. Blok M ya? Dari Blok M bukan sih? Sepatan. Hah? Sepatan Tangerang. Oh bukan dari Blok M Fatmawati bukan ya? Bukan. Oh, Saya silakan pikir dari silakan. Jakarta. Oh Mau namanya. bertanya Ustadz, apakah orang yang telah berbuat maksiat itu akan diampuni dosanya di masa lalu? Orang yang pernah melakukan kesalahan, orang yang pernah melakukan kekhilapan dan dosa, ketika dia istighfar, bagaimana status dosanya? Itu hak prerogatif Allah. Mau Allah anggap nanti dihisap, atau mau Allah tidak anggap dan tidak dihisap, itu hak prerogatif Allah. Yang penting kita istighfar. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang melakukan perbuatan keji, orang-orang yang melakukan dosa dan kesalahan, maka buru-buru ingat Allah dan beristighfar. Kalau sudah istighfar bagaimana? Allah yang mengampuni. Allah yang akan menganggap atau tidak dosa kita nanti dihisap. Tapi yang jelas, kalau kita memang orang-orang yang pernah melakukan kesalahan, stop kesalahan itu. Jangan pernah kita teruskan. Sebab apa? Catatan akan rapih. Tetapi sekali lagi, kita tidak boleh menghakimi. Kita tidak boleh menghukumi karena semuanya adalah hak prerogatif Allah. Allah berhak untuk menghapus dosanya setelah bertaubat. Atau tetap akan memberikan catatan amal itu setelah bertaubat. Kesalahan itu tetap disimpan atau tidak, itu adalah hak Allah. Mau membalas atau tidak, itu adalah hak prerogatif Allah. Tapi para ulama mengajarkan bahwa ketika kita orang-orang yang banyak salah, banyak dosa, buru-buru istighfar, Allah akan menghapus. Karena dulu ada seorang preman datang kepada seorang kiai, dia sudah membunuh 100 orang, dia sudah berapa kali tidur dengan perempuan, sudah berapa kali dia berjudi, minum minuman keras, tetapi dia diberikan jalan untuk bertaubat dan pergi ke kampung yang tempat dia taubat dari tempat dia yang ahli maksiat. Dan di tengah jalan akhirnya belum sempat melakukan ibadah, baru dia bertaubat. Ternyata Allah sudah ambil menjadi ahli surga. Masya Allah. Karena apa? Karena taubatnya. Jadi tetap husnuzon sama Allah. Tetap baik sangka bahwa ketika kita melakukan dosa itu kita beristighfar, insya Allah Allah akan hapuskan dosa itu. Tapi ingat, jangan pernah kau lakukan lagi. Jangan pernah kita lakukan lagi kesalahan dan dosa yang sama. Karena apa? Khawatir Allah akan membenci kita karena mengulang-ulang dosa yang pernah kita lakukan. Iya, kalau gitu namanya tobat sama ya Ustadz ya. Hari ini dosa, wah tobat aja ah. Tobat, sholat tobat gitu. Besok lakuin lagi Ustadz, kan banyak begitu. Nah itu sudah menjadi orang yang memainkan taubat. Kan orang, mohon maaf ya, Ya. non-muslim, lalu muslim, Iya. non-muslim, lalu muslim. Allah kasih 3 kali. Allah kasih kesempatan 3 kali. Summa amanu, summa kafaru, summa amanu, summa kafaru, summa zdadu kufron. Dia selamanya akan dianggap sebagai orang yang bersalah. Taubat, dosa. Dosa, taubat. Taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi, dosa lagi. Sampai 3 kali. Maka kalian kalau kita kiaskan ke ayat ini akan menjadi orang-orang
yang dianggap bersalah oleh Allah selamanya. Nauzubillah min Nauzubillah dzalik. min dzalik. Tapi Ustadz ini tadi menyambung pertanyaan dari saudara Fatimah ya tadi namanya, Fatmawati ya? Rahmawati. Yang dari Blok M, tapi ternyata dari Tangerang Ustadz. Sepatan. Iya, Sepatan Tangerang. Ini kalau misalnya, kalau kita kan bingung itu Ustadz yang dikategorikan perbuatan maksiat itu apa aja sih, bukan melakukan zina, bukan Ustadz. Ini yang kira-kira termasuk cuman ngelirik doang, ngelihat doang yang bukan miliknya, yang bukan tidak menjaga, itu termasuk kategori maksiat itu Ustadz? Sama maksiat juga, melihat astagfirullah begini. Tuh gitu Ustadz. Enggak ditutup semuanya. Melirik yang bukan haknya, maka termasuk kesalahan dan juga kemaksiatan. Tapi katanya kalau melirik sekali tapi nggak berkedip nggak apa-apa Ustadz. Jadi lihatnya gini, jadi jam berkedip-kedip gitu Ustadz. Itu namanya bener nggak? blok itu namanya. Jadi kalau memandang ketika ada yang bukan hak, maka kita alihkan pandangan kita. Masya Allah cantik, udah. Jangan Masya Allah cantik, Alhamdulillah dipelototin. Mentang-mentang sekali melihat. Jadi itu tetap kesalahan. Godul basor, menjaga pandangan juga adalah termasuk ibadah. Dan melanggar itu, kita tidak godul basor, maka termasuk kesalahan. Masya Allah, terima kasih sekali lagi kepada guru-guruku ilmunya hari ini. Mudah-mudahan jamaah yang ada di rumah, jamaah yang ada di masjid juga sudah dapat ilmu yang luar biasa. Pertanyaannya dijawab dengan baik dan insya Allah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, betul nggak? Ini teman-teman masih semangat nggak? Lapar? Lapar? Enggak? Ya pokoknya kita habis ini kita kasih kesempatan juga buat para jamaah yang ada di rumah. Nanti yang mau bertanya nanti kepada guru kita boleh langsung aja pertanyaan kirimkan ke Instagram @cahayahati_inews @cahayahati_inews. Insya Allah nanti semua pertanyaan akan dijawab sama guru-guru kita. Jadi buat semuanya pemirsa yang ada di rumah dan jamaah yang ada di masjid, setelah yang satu ini kita akan belajar ngaji di segmen Ngaji Yuk. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan buat pemirsa di rumah dan jamaah yang ada di masjid, waktunya sekarang kita bertemu sama guru kita yang insya Allah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al Ustadz Munawir Ngacir. Nah, artinya apa? Persiapkan Al-Quran buat semuanya. Saya mau tanya dulu nih buat jamaah di masjid, Al-Qurannya udah siap? Siap. Pemirsa yang ada di rumah juga udah pasti siap ya Al-Qurannya. Kalau begitu langsung kita masuk segmen Ngaji Yuk. Ayo. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa. Seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si kancil makan kecap. Cakep dong, begitu dong. Cakep. Si kancil makan kecap. Cakep. Semuanya anak kecil jawabnya mantap. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Amma badu. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di studio, insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang solih. Amin. Ya Robbal Alamin. Dan juga solihah. Amin ya Robbal Alamin. Mudah-mudahan adik-adik kita semuanya pada sekolah. Biar cepat pada nikah. Biar bisa pergi ke Mekah. Dan insya Allah dilamar Pak Lur. Loh, seneng Pak Lurah maksudnya. Dan insya Allah mudah-mudahan berkah ya. Amin ya Robbal. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio yang masih pada jomblowati, yang insya Allah mudah-mudahan dikasih jomblowan. Amin.
Amin. Amin. Ya Robbal. Alamin. Dan insya Allah barang-barang mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin. Allahumma amin. Ya Robbal. Ya Robbal. Alamin. Bu. Bukan ibu-ibu ya? Bukan, Guru. Ini masih muda-muda ya. Betul. Ini namanya wece-wece. WC. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahadus binimah yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Munawir Ngatir tidak sendirian, saya ditemani oleh bintang tamu kita yaitu Saudara Ricky. Saudara. Jadi Ricky Purdana. Ya Allah. Jadi gitu Guru, harus ngomongnya saudara Ricky. Masya Allah. Dan juga saya ditemani oleh bintang tamu kita yang luar biasa. Mau saya sapa, ini mau saya tanyain dari mana, dari Menong kan beda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What's your name? My name is Siti Nur Hayati. Oh, Siti Nur? Nur Hayati. Kan adanya syairnya ya. Nur Hayati. Gitu kan? Iya, Allah. Nur Hayati dari majelis mana nih? Dari Majelis Taklim An-Nur Sepatan Tangerang. Sepatan? Tangerang. Emang ada tangganya di sana? Tangerang. Oh, Tangerang. Ya. Sepatan ya, Tangerang ya? Iya. Masya Allah. Masih sekolah apa sudah berkeluarga? Baru lulus kuliah. Lulus kuliah? Iya. Masya Allah. Mudah-mudahan yang diharapkan insya Allah. Apalagi dengan Al-Quran ya. Iya. Ya, pemirsa dengan Al-Quran dapat syafaat dari Al-Quran. Mudah-mudahan. Ini dari sepatan semuanya nih. Iya. Mudah-mudahan dari kesempatan semuanya ya. Calon istri ya. Amin. Amin. Ya Robbal. Amin. Iya Ustadz, masa jangan amin ini ya. Iya, masa ini calon suami. Oke, sebelum kita mulai pemirsa, kita kepingin dibacain oleh Saudara Nur Hayati. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhalu wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tawallaw yastabdil qauman ghayrukum thumma la yakunu amsalakum. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Nur Hayati solehah. Amin. Ya Robbal. Amin. Apalagi yang di depan kita ya Allah, alimah semuanya. Amin. Amin. Ada yang jaim diembain, dengerin ya Allah. Baru kali ini namanya ada Nur Hayati baca Quran dipelototin. Ya Allah, subhanallah. Luar biasa, bacaannya sudah rapi dan juga insya Allah lebih jayid lagi. Baca Al-Quran itu ada dua cara. Ada berapa? Ada dua cara. Yang pertama secara mujawad, pakai yang indah, ya kan? Yang kedua adalah murotal. Tadi murotal, lagunya enak banget. Mama. 1, 2, 3. Mama. Yang kedua, mama. Masya Allah. Yuk kita bareng masukin ke dalam ta'awudz ya. Ta'awudz. A'udzu billahi minasy
minasyaitonir rajim. Siji loro telu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, ini suara Nur Hayati ini kalau suara bagus begini bulat begitu buat nyanyi enak banget Kang Riki. Pasti Nah, Ustaz. iya. Apalagi kalau Apalagi nyanyi, namanya sesuai Ustaz ya? Hah? Namanya sesuai kan? mahasiswa udah lulus. Udah lulus, udah gim ya. Alhamdulillah. Apalagi kalau suruh nyanyi gambus. Hal ra'ahu syukara. Gitu ya. Coba bisa nggak coba? Nyanyi apa? Hal ra'ahu syukara. Kagak. Oh, ntar di rumah diajarin ya. Insya Allah. Yuk sekarang baca basmalah. Tadi a'udzubillah seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nadanya nanti kalau lagi sambil belajar. Dede, 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 dede. Begitu ya. Sambil belajar sambil diinget-inget nadanya. Ya, nadanya ngikut Quran, jangan Quran ngikutin nada, ya kan? Lah kalau Quran ngikutin nada bagaimana? Bacanya repot ntar. Lagunya burung dadali. Waduh ya Allah. Ini mohon maaf. Nah kalau sekarang banyak model-model begitu ya. Tujuannya apa? Biar viral. Enggak. Al-Quran tetap bacanya dengan Al-Quran secara Al-Quran. Tidak boleh dimain-mainin. Kalau sholawatan mau silakan. Ya, makanya yuk bareng ngaji, bareng ngacir ya. Ngacir itu apa? Ngaji ceria. Insya Allah. Yuk, tangawud lagi, sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yuk kita masuk ke dalam surah Muhammad, yaitu ayat yang terakhir, ayat 38. Understand? Yes. Kira-kira begitu. Itu juga nggak ngerti artinya saya. Ya Allah. Ayat 38. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. 1, 2, 3. Ayo ya Allah. Coba bareng dengan jamaah pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di studio sama Nur Hayati bareng-bareng. 1, 2, 3. Antum haula'i tud'auna ya litunfiqu fi sabilillah. 1, 2, 3. Litunfiqu fi sabilillah. Ini karena apa? Napasnya kagak mampu satu ayat. Membacanya megap-megap. Ini mohon maaf. Nah, di sini ada tanda bendera ya. Tanda bendera. Ini dibaca mad wajib muttasil. Apa itu mad? Panjang. Muttasil adalah gandeng atau nyambung dalam satu kata. Kemudian fi sabilillah. Nah, ini saya lengkap langsung. Ini litunfiqu dibaca ikhfa, terus kemudian fi ini di sini jadi mad asli. Understand? Yes. Understand? Yes. Nah, fi sabilillah ini dibaca tarqiq, dibaca tarqiq. Artinya apa? Dibaca tipis. Tidak boleh dibaca fi sabilillah, nggak boleh, ya. Dibaca fi sabilillah. Tuh, ini tarqiq. Kalau yang dibaca tafkhim, yang dibaca tebel adalah ketika diiringi oleh harokat fathah dan doma. Understand? Yes. Yes, kalau yes lanjutin lagi kan gitu. Alhamdulillah. Terus kemudian faminkum may
1, 2, 3. Faminkum may yabkhalu. Yabkhal. Lamnya itu ke bawah. Lamnya ke bawah karena itu tawalud. Tawalud ngerti? Ngelahirin itu di kata huruf terakhir terbawa. Ibarat manusia itu kepala. Kepala. Kalau manusia nggak ada kepalanya namanya manusia bukan? Ya bukan. Kalau nggak ada kakinya masih dinamain manusia. Nggak ada tangannya masih dikatain manusia. Tapi kalau sudah nggak ada kepalanya bukan namanya manusia. Manusia nggak ada kepalanya. Gitu kan? Ya Allah. Insya Allah. Ini namanya tawalud. Kemudian wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. 1, 2, 3. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Allah ya karim. Coba pemirsa dan juga yang ada di studio suaranya dikeluarin, ini buat ibadah. Ini nanti kalimat ini nuntut kepada kita, pembelaan buat kita karena saya pernah dibaca sama kita ya. Buat pahala di akhirat. Ini namanya dapat syafaat. Makanya sering baca Al-Qur'an. Apalagi yang muda-muda begini, suaranya cakep kayak Mbak Nur Hayati. Masya Allah. Ini orang tua wa yu'allimul kitab, mengajarkan Al-Qur'an kepada anaknya, insya Allah menjadi anak yang solihah. Amin. Ya Robbal Alamin. Ya Robbal Alamin. Alamin. Kemudian yang selanjutnya nih, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. 1, 2, 3. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Allah ya karim. Ini kalau yang terakhir nih apa? Di nun mati ketemu ya dibaca idgham bi ghun. Benar. Di dalam kaidah di dalam kitab Hidayatus Sibyan itu ada. Bahwa di dalam kitab Hidayatus Sibyan itu dijelaskan bahwa wadghim bi ghunnatin biyan mula ida kana bikil mating kaduyapan fida, kan seperti itu. Itu makanya apabila ada nun mati ketemu huruf yanmu atau ya nun mim wawu maka dibaca idgham bi ghunna. Understand? Yes, lanjut terus. An nafsihi, itu nafsi ada namanya matsilah. Ini namanya matsilah qasiroh. Pen. Ini mau menjawab kenceng takut salah, Nur Hayati kagak jawab, kayak takut nggak ngerti, kan begitu ya. Matsilah kosiroh artinya pendek. Insya Allah misi anak-anak kita semuanya insya Allah duitnya banyak. Alhamdulillah. Ini kan kalau anak-anak begini kan motonya begitu. Masya Allah. Kemudian wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. 1, 2, 3. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Masya Allah. Ini fuqara mad apa namanya? Mad wajib muttasil. Ini kalau nggak ada hamzahnya, ini sudah berbeda arti ya. Sudah beda arti, makanya kita harus sering membaca Al-Qur'an. Kata Nabi, al-mahiru bil Qur'an, orang yang ahli dalam Al-Qur'an. Ala safaratil kiramil baroroh, maka bareng dengan malaikat. Neng kepengin bareng dengan malaikat nggak? Kepengin bareng dengan malaikat nggak? Kepengin. Malaikatnya malaikat yang mana? Malaikat Ridwan. Israel. Malaikat Israel, ya Allah. Tapi siapa saja pun juga namanya pasti bakal ketemu dengan malaikat. Yang penting kita berbuat terbaik dengan membaca Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. 1, 2, 3. Wa in tatawallaw yastabdil qauman
Dicoba Kang Riki. Coba 1, 2, 3. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Masya Allah, ini emang nggak salah dengan apa namanya casingnya. Casing ganteng ya kan, ngajinya ganteng kan begitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa, ini perlu dicontoh sama anak-anaknya ya. Amin, oh, Masya Allah, amin. Ya Allah, emang beranak kamu? Enggak, Oh ya. istri yang punya anak, Guru. Subhanallah. Dan mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran kita menjadi orang-orang yang baik semuanya. Amin. Ya Robbal Alamin. Kemudian yang terakhir, ini yang terakhir yaitu ayat ujungnya. Ayat yang Tsumma la yakunu amsalakum. 1, 2, 3. Tsumma la yakunu amsalakum. Ini di sini nu ini ada dua cara membaca Al-Quran. Pertama yaitu dengan hadar, tadwir dan juga tartil. Nah, yang hadar yang bagaimana? Orang yang hafal Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadir. Hadar yang sedang-sedang. A'udzubillah. Begitu ya. Yang tartil yaitu secara mujawad atau pun dengan murotal. Understand? Yes. Kalau sudah, insya Allah mudah-mudahan ini berkah. Kita akhiri dengan lagu penutup. Tsumma la yakunu amsalakum. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di studio, insya Allah kita diberikan manfaat dan juga keberkahan syafaat dari Al-Quran. Baju merah, baju abu-abu, dicampur sama baju biru. Cakep. Itu nama-namanya warna baju. Oh iya, Guru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Guru Al Ustadz Munawir Ngacil ilmunya, berkah ilmunya. Semoga dengan adanya baca Al-Quran bareng ini, bacaan Quran kita makin lebih baik ya. Amin. Dan saya yakin juga pemirsa di rumah juga bacaan Qurannya pasti lebih baik lagi untuk kedepannya. Ya kita doakan semoga senantiasa kita selalu membaca Al-Quran. Amin, Allahumma amin. Terima kasih buat Nur Hayati yang sudah menemani kita di sini membaca Al-Quran bareng. Mudah-mudahan Allah balas kebaikannya dengan pahala yang berlimpah. Amin. Nah, buat pemirsa di rumah, setelah yang satu ini, kita akan membaca doa bersama dengan para guru kita yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahayati Indonesia. Di dalam hidup ini, kita tidak akan pernah lepas dari kesalahan. Yang terpenting, kita jangan menganggap sekecil apapun kesalahan. Jangan pernah coba-coba untuk melakukan maksiat. Baginda Nabi berpesan, Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Jagalah kalian dari menganggap remeh dosa-dosa, apalagi ingin melakukan coba-coba dalam melakukan maksiat. Sebab apa? Azab Allah sungguh sangat pedih kepada orang-orang yang laknat terhadap maksiat dan mereka pasti akan diberikan azab yang sungguh luar biasa pedih. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadarilah bahwa kita hidup ini tidak lain dan tidak bukan kita bisa sukses, bahagia, itu semua karena kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada daya dan upaya, melainkan semuanya adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jauhilah sifat sombong di dalam diri kita, karena kita sadar betul bahwa diri ini tanpa kekuatan Allah, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bukan apa-apa. Ya salam. Ya salam. Jadi sekali lagi saya ingatkan sama diri saya dan antum-antunna semua bahwa pemberi kesehatan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus beriman, bertakwa kepadanya dan banyak memohon kesehatan kepada Allah. Kemudian mulai sekarang kita tata hidup kita. Ikutilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajarilah ilmu tentang bagaimana sih cara tidurnya Rasulullah.
bagaimana bahkan cara buang hajatnya Rasulullah, cara Rasulullah SAW berbicara, cara Rasulullah berjalan, kita pelajari semuanya. Itu yang insya Allah menyelamatkan kita dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Amin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah kasih kita sehat wal afiat. Amin. Kita bersih hati, kita beriman bertakwa kepada Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا ولنا فيها الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة بالدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, Allahumma amin. Semoga doa yang dipanjatkan dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jazakallahu khair. Terima kasih kepada guru-guru kita yang hari ini, Syekh Fikri Thorik, Al Ustadz Hasan Kosasi, Al Ustadz Randy, Al Ustadz Munawir Ngacir. Terima kasih ilmunya berkah. Dan terima kasih para jamaah yang ada di masjid. Terima kasih buat pemirsa yang ada di rumah dan terima kasih buat Dana. Buat pemirsa di rumah, saya kembali mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk tidak berpergian. Saya Riki Perdana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu